Kembali lagi bersama gue di... Mas, pinjam dulu 100 agar silaturahmi nggak putus. Sana. Sobat Seva, ini tipe orang yang takut berhutang nggak nih? Karena kali ini kita mau bahas mengenai topik yang cukup serius, tapi penting banget buat kita semua, yaitu pengelolaan cash flow dan hutang pribadi. Mau tahu kenapa? Simak terus di Save with Seva. Halo Sobat Seva, balik lagi di channel Seva by Astra. Pertama-tama, ayo kita bahas tentang cash flow. Nah, cash flow itu ibarat darah dalam tubuh kita atau keuangan pribadi kita. Jadi, cash flow itu, basically seberapa banyak sih uang yang masuk dan keluar setiap bulannya. Kalau Sobat Seva bisa mengelola cash flow dengan baik, nah artinya Sobat Seva bisa menjaga kesehatan finansialnya dengan baik. Kalau cash flow kamu teratur, nah kamu bisa lebih mudah mengendalikan keuangan kamu. Mulai dari bayar-bayar tagihan, beli kebutuhan sehari-hari, sampai nabung buat masa depan. Gimana caranya? Nah, pertama-tama nih Sobat Seva, kita harus punya atau bikin budget atau budgeting. Jangan takut, bikin budget tuh nggak harus ribet sebenarnya. Sobat Seva bisa mulai dengan mencatat pengeluaran bulanan dari yang paling penting sampai yang bukan prioritas. Lalu Sobat Seva juga jangan lupa sisihkan sebagian uang kalian untuk ditabung. Ini penting banget karena uang tabungan itu bisa menjadi penolong di masa-masa yang sulit atau buat keperluan yang mendadak. Selanjutnya, kita mau bahas tentang hutang pribadi. Nah, hutang itu sebenarnya kayak pisau tapi bermata dua. Bisa bantu kita, tapi juga bisa bikin masalah. Tapi yang penting nih buat kita, itu kita harus sadar bahwa hutang itu nggak selalu buruk. Banyak sebenarnya dari kita yang takut untuk berhutang, tapi sebenarnya hutang juga bisa menjadi alat yang sangat powerful untuk mencapai tujuan finansial kita. Yang pertama-tama, coba Sobat Seva kenali jenis hutangnya. Nah, yang pertama nih, Sobat Seva perlu kenal jenis hutang yang kamu miliki itu sebenarnya ada dua jenis utama. Yang pertama, itu adalah hutang produktif. Dan yang kedua, itu adalah hutang konsumtif. Nah, hutang produktif itu biasanya digunakan untuk investasi atau pendidikan yang dapat meningkatkan nilai diri kamu di masa depan. Di sisi lain, hutang konsumtif biasanya terkait dengan pembelian barang atau layanan yang sifatnya konsumtif. Contohnya nih, kayak apa sih? Kayak barang-barang atau kebutuhan material. Dalam konteks pembelian mobil, ini bisa masuk ke kedua kategori hutang. Baik yang produktif maupun yang konsumtif. Pertanyaannya, kok bisa sih? Nah, Sobat Seva, stay tune terus sampai akhir video ini biar tahu alasannya ya. Sementara ini kita lanjut dulu nih ke tips selanjutnya. Dalam video ini, Seva mau sharing beberapa tips yang perlu diingat untuk mengelola hutang yang sehat. Yang kedua, buat rencana anggaran. Seperti yang tadi kita sempat bahas nih di awal. Satu hal yang terpenting untuk mengelola hutang adalah membuat rencana anggaran atau budgeting. Sobat Seva bisa mulai dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kamu dan pakailah metode 50, 20, 30. Untuk tips budgeting bisa dicek nih di video Seva di atas.
Yang ketiga, prioritaskan pembayaran hutang. Jangan biarkan hutang menumpuk. Berbahaya banget, sob. Lalu, utamakan juga untuk membayar hutang dengan bunga yang tertinggi terlebih dahulu. Kenapa? Karena Sobat Seva, hal ini membantu mengurangi jumlah bunga yang Sobat Seva harus bayar dalam jangka panjangnya. Yang keempat, Sobat Seva, coba ajukan pertanyaan sebelum berhutang. Coba tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah hutang tersebut benar-benar diperlukan dan apakah dapat memberikan nilai tambah. Nah, pertimbangan untuk mencari alternatif lain sebelum membuat keputusan itu juga penting. Jadi, yang terakhir juga, Sobat Seva jangan lupa tanya-tanya mengenai skema kreditnya, berapa bunganya, dan informasi lainnya. Kenapa? Karena kalau Sobat Seva malu bertanya, nanti sesat di jalan loh. Balik lagi ke pembahasan tentang pembelian mobil melalui kredit sebagai utang produktif dan konsumtif. Ibaratnya gini, sob. Kalau kita lagi mikirin mau beli mobil, sebenarnya ada dua mindset yang bisa dipilih. Yang pertama itu utang produktif. Yang kedua itu utang konsumtif. Ini penting, soalnya sangat berpengaruh ke cara kita melihat mobil ini. Pertama-tama, utang produktif. Kalau Sobat Seva beli mobil dengan mindset ini, artinya mobil itu bakal menjadi alat buat menghasilkan uang. Misalnya nih, Sobat Seva butuh mobil untuk kerja atau usaha. Nah, utang buat pembelian mobil ini bisa dianggap sebagai investasi. Karena nantinya mobil itu akan bantu Sobat Seva untuk mendapatkan uang lebih banyak. Makanya, pilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan usaha atau pekerjaan kamu biar bisa maksimal hasilnya. Yang kedua, utang konsumtif. Ini lebih ke arah gaya hidup dan kepuasan pribadi. Mungkin Sobat Seva pengen punya mobil biar bisa tampil lebih keren atau nyaman. Nah, kalau mindsetnya konsumtif, artinya Sobat Seva harus siap ya menanggung utang buat kepuasan pribadi dan gaya hidup. Pokoknya pilih mindset yang sesuai sama kebutuhan dan keadaan finansial Sobat Seva ya, supaya nantinya selain bisa nyaman punya mobil, keuangan juga tetap aman dan terjaga. Nah, itu dia yang perlu diperhatikan oleh Sobat Seva. Ingat, takut berhutang tidak akan membantu kita memecahkan masalah finansial. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola dengan bijak. Jadi, jangan ragu untuk memulai langkah-langkah kecil menuju pengelolaan hutang pribadi yang lebih sehat. Kalau Sobat Seva, gimana nih pendapatnya? Boleh dong di-share di kolom komentar di bawah ini. Nah, itu dia sob, video kali ini. Jangan lupa di-like, share, dan subscribe ke channel YouTube Seva by Astra. Jangan lupa juga follow Seva by Astra di seluruh akun media sosial. Detailnya ada di description box di bawah ini. Beli mobil lebih mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye-bye. Seva, member of Astra. Jangan sampai maksudnya.